Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada segenap mahasiswa PPG 2021 IN SMA Banten. Saya akan mencoba menampilkan hasil Zoom kali ini, Zoom yang sangat-sangat penting, maka ikutilah dengan seksama sampai video berakhir. Ya, langsung. Pengalaman kemarin dari Pak Nana Jumana selaku Bapak Dekan untuk kelulusan 43% angkatan 1 PPG UIN SMA Banten. Maka untuk angkatan ini perlu ditingkatkan. Kemudian dari Kaprodi PPG semua instruksi untuk kita ikuti bersama satu persatu dengan baik. Ada 7 capaian pembelajaran lulusan PPG, ya bisa Ibu Bapak lihat pada tampilan layar. Kemudian untuk uji kompetensi mahasiswa PPG ada UKIN, yaitu ada RPP, praktek pembelajaran, kemudian portofolio, kemudian plus nilai UP, uji pengetahuan secara domisili. Ini ada beberapa kasus tidak lulus UKIN. Ada instrumen UKIN, instrumen RPP ada 19 item. Ini yang perlu kita download dan perhatikan. Ya, ini adalah instrumen penilaian RPP. Nanti untuk RPP Ibu Bapak bisa mulai coba untuk dibuka dan disesuaikan dengan instrumen ini agar nanti nilai bisa dapat 9 atau 10. Kemudian dalam praktek pembelajaran, kepribadian seorang guru juga dinilai ada mempesona, berwibawa, tegas, dan sebagainya. Kemudian kepribadian penuh panggilan jiwa sama Bapta. Kemudian ada pendahuluan, guru mengondisikan kelas, guru memotivasi, sampai guru mengecek kemampuan awal siswa.
Kemudian bagusnya ini kita membuat peta konsep dalam pembelajaran agar anak dalam otaknya bisa memetakan mana yang pertama dan mana yang nanti akan dipelajari pada pembelajaran selanjutnya. Ini kegiatan inti. Kemudian ini kegiatan penutup. Tugas peserta mahasiswa yaitu mengunggah LPP ke dalam sistem UKIN dengan durasi video untuk video pembelajarannya, praktek pembelajarannya 30-40 menit. Kemudian membuat tautan link, kemudian mengunggah fakta integritas bermaterai yang form disediakan oleh PNUKM PPG ke dalam sistem UKIN. Kemudian ini ada penilaian portofolio. Yang paling utama, penilaian utama dalam penilaian ini adalah mungkin yang secara umum kita punya adalah refleksi diri nih, refleksi diri. Kemudian nanti ada penilaian tambahan, ada prestasi melalui kompetisi dan pengabdian masyarakat. Dan portofolio UKM PPG, ya ini secara umum. Ada refleksi diri, penelitian dan publikasi, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Ini menjadi panitia dalam pengabdian masyarakat. PPG dalam jabatan, berarti kita ini 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG, berarti dihitung dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian komponen tambahan portofolio, ada prestasi melalui kompetisi, kemudian pengabdian masyarakat, baik di sekolah, masjid, kemudian desa, dan sebagainya. Dibuktikan dengan SK pengangkatan. Kemudian melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian skripsi tesis tidak dapat dimasukkan karena sudah pernah diseminarkan. Kemudian karya inovatif. Kemudian caranya dideskripsikan dalam bentuk narasi. Ini contoh ikon pada laman UKM PPG Kemdikbud. Kita membuat narasi, maka kita mulai sekarang bisa berlatih narasi terlebih dahulu. Ini contoh format yang sudah ada pada laman, tinggal kita masukkan saja. Nah, ini juga sama. Kemudian ini rubriknya. Misal kita membuat refleksi diri pembelajaran 3 tahun kali 2 semester kali 0,5. Nilainya 3, lumayan ini. Lumayan. Ini setara dengan publikasi di jurnal internasional. Ditambah lagi dengan pengabdian di masyarakat. Ya. Kemudian ini ada masih berkaitan dengan penilaian. Pencarian informasi pengetahuan pada forum karya ilmiah dengan bobot nilainya. Kegiatan pengabdian paling kecil di madrasah nilai 0,2. Misal dalam 3 tahun ada 6 kali, maka dikalikan 0,2 kali 6. Itu nilainya. Kemudian rubrik persekoran kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ini ada misal menjadi ketua, sekretaris, dan sebagainya. Ini ada bobot nilainya sendiri. Kemudian UP daring berbasis domisili ini. Contoh yang tahun-tahun kemarin ada yang ujian UP di tengah hutan, di atas bukit, di atas pohon, dan sebagainya. Kemudian ikuti ketika nanti kita sebelum uji UP, H-2 atau 3 itu nanti akan ada uji coba sistem. Maka
kita diusahakan untuk ikut uji coba tersebut. Nah, ini contoh. Yang penting ketika kita sedang izin mengikuti kegiatan tapi tidak di ruang atau sebagainya, itu izin kepada pengawal. Misal ini ada panitia kurban, kemudian ini pengabdian ya, ini bisa dibaca sendiri. Ketua LASIS boleh dianggap sebagai panitia LASIS, yang penting ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua RT, RW boleh, sangat boleh. Ini tadi ada pertanyaan, misal UP dan UKIN, karena sama-sama semua harus lulus. Apabila ada satu yang tidak lulus, kemudian bagaimana ketika kita ingin memenuhinya? Bisa. Mana yang tidak lulus, nanti kita ulang pada tahun-tahun selanjutnya. Ya, bisa dibaca pada layar Ibu Bapak. Ya, ini contoh penghitungan nilai UKIN dan UP untuk kelulusan PPG. Contoh, ini UKIN komponen ada 3, RPP, video, dan portofolio. RPP dan video itu dinilai 6/7, portofolio 1/7, minimal nilai 70. UP juga sama, minimal nilai 70. Ini contoh penghitungannya. Nanti bisa dipraktekkan Ibu Bapak di rumah masing-masing. Coba saya mendapatkan nilai berapa, RPP-nya coba kita analisis dengan komponen RPP, kemudian coba kita hitung kira-kira nilainya berapa. Nanti kita bisa nilai kira-kira lolos atau tidak. Kemudian yang terakhir Haji Rifki menyampaikan, yang penting Ibu Bapak mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, mengikuti tata aturan, kemudian panitia akan mengupayakan seoptimal mungkin supaya angkatan ini, baik 1 atau 2, bisa lulus 100%. Kemudian, untuk portofolio melakukan refleksi pembelajaran selama 3 tahun akan diberikan contoh di set di grup, tidak perlu khawatir. Kemudian, PPM menyusun dan hasil PTK dianggap sebagai artikel dan Bapak dilakukan di sekolah, kemudian dilampirkan surat keterangan diseminarkan plus daftar hadir peserta seminar. Ini luar biasa dari panitia, terima kasih.